Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih belajar tentang doa. Ada yang sering bertanya, Ustadz, bagaimana doa kita ketika kita ingin segera dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada 3 amalan yang akan kami ajarkan kepada teman-teman, dan ini sudah kami praktekkan sehingga kami bisa menyelesaikan beberapa amanah-amanah kami. Hutang-hutang kami akhirnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Kita rutinkan ini jadi zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Di sini kita menyatakan diri bahwasannya hanya Allah lah yang nantinya akan menolong diri kita. Kita tidak minta pertolongan kepada selain Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong diri kita. Menolong untuk apa? Untuk menyelesaikan segala amanah-amanah kita. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa baca di surat Ali Imran ayat 26 sampai dengan 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jadi silahkan ini dibaca dan juga dipahami. Ringkasannya dari ayat ini adalah bahwasannya Allah itu bisa mewujudkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah bisa memberikan kekuasaan kerajaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan juga Allah bisa mencabutnya dari siapapun yang Allah kehendaki. Termasuk Allah saja bisa mengubah dari siang jadi malam, malam jadi siang, hidup jadi mati, mati jadi hidup, itu saja bisa. Bagaimana kalau kemudian Allah melunaskan amanah-amanah kita? Tentu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ayat ini kita betul-betul merayu Allah bahwasanya Allah itu mampu, bahwasanya Allah itu bisa melakukan, memberikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan dan diberikan oleh orang lain. Lalu kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu adalah kita sering menyebutnya sebagai doa lunas hutang, yang dimana di doa ini salah satunya adalah kita minta kepada Allah agar kita tidak takut lagi, agar kita tidak jadi orang yang malas lagi. Baik, bagaimana bunyinya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabadid daini wa qahrir rijal. Ada banyak redaksi terkait dengan doa ini, tetapi saya yang paling suka adalah redaksi ini, yaitu hadis riwayat dari Abu Daud dan juga Tirmidzi. Nah, coba kalau kemudian kita telaah dari doa ini, kita minta kepada Allah atau kita berlindung kepada Allah dari rasa khawatir dan juga sedih. Khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi dan sedih terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Lalu yang kedua, kita juga minta kepada Allah atau berlindung kepada Allah dari sikap lemah dan juga sikap malas. Yang ini menjadi awal mula daripada orang punya hutang. Akhirnya karena malas, akhirnya mereka mencari jalan-jalan yang instan untuk mendapatkan uang, yaitu akhirnya mereka dengan berhutang. Lalu kemudian yang ketiga, kita juga minta atau berlindung kepada Allah, yaitu dari rasa takut dan juga kikir. Takut akan kejadian-kejadian, kikir, akhirnya muncul rasa pelit.
Karena takut sesuatu, takut jatuh miskin, takut tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada keluarganya, akhirnya jadi kikir dan pelit. Dan kemudian di terakhir doa ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu agar terbebas dari belitan hutang dan orang yang menindas tatkala mereka menagih hutang. Maka doa ini silahkan diamalkan. Maka teman-teman ketika mengamalkan doa ini akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melunasi amanahnya dan hutangnya akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita hanya pasrah dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Yang kedua baca surat Ali Imran ayat 26-27 dan kemudian kita baca doa ini, doa pelunas utang. Silahkan kawan-kawan amalkan dan lihat bagaimana respon Allah menjawab doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.